Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Mati Sebelum Kematian. Galatia pasal 2 ayat 19-20, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang Kristen sejati adalah orang yang telah mati sebelum mati. Artinya seorang Kristen sejati mati atas keinginannya sebelum mengalami kematian secara fisik. Pengakuan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bertakhta dalam hidup adalah awal yang baik dalam meresponi akan kematian Yesus di atas kayu salib. Namun harus ada pembuktian kasih, iman, dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Harus terlihat dari komitmen dan kesungguhan hati dalam mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Fakta membuktikan bahwa banyak sekali orang mengaku menjadi orang Kristen ataupun orang percaya Kristus, namun kehidupannya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen yang seharusnya menjadi saksi Kristus. Setiap orang percaya itu akan mengalami proses dan pembaharuan iman hari demi hari. Namun sebagai orang percaya, Anda harus menunjukkan kemajuan dari hari ke hari akan keserupaan seperti Tuhan Yesus hidup. Jadi semenjak seorang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka momen ini disebut dengan kelahiran baru. Artinya mulai saat ini seorang percaya itu tidak lagi harus mengikuti kehendak, sikap dan tindakan manusia lama, yaitu hidup dikendalikan oleh kedagingannya. Matius 16 ayat 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mengikut Yesus bukanlah perkara mudah. Ada harga yang harus dibayar. Jadi untuk seorang yang ingin mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh adalah orang yang berani bayar harga, yaitu mati atas keinginan manusia dosanya dan hidup sepenuhnya bagi keinginan Kristus. Inilah kematian pertama yang dimaksud, yaitu kematian keinginan daging yang membawa kepada dosa. Mengalami kematian pertama ini, sebagai orang percaya harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Artinya dengan sukarela melepaskan kodrat dosa dan bersedia memakai kodrat ilahi. Kolose pasal 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Apakah seorang percaya dapat melakukannya? Jawabannya adalah ya dan tidak. Tidak bisa sama sekali bila dilakukan dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Tetapi ya dan sangat bisa bila dilakukan bersama dengan Roh Kudus. Sakaria pasal 4 ayat 6. Bukan dengan kekuatan dan bukan dengan perkasaan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Dengan demikian maka pola pikir Anda yang pertama-tama harus berubah. Baru Anda bisa melihat karya Tuhan melalui kehidupan Anda. Artinya diri Anda sendirilah yang pertama-tama harus berubah sebelum Anda melihat Tuhan mengubah dunia Anda. Secara teori Anda sudah sangat tahu kehendak Allah. Tetapi dunia dengan segala keindahannya masih saja bisa berhasil menyeret Anda menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2.
Paulus berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Untuk itu, Anda harus memahami dulu mengapa Anda harus berubah. Dosa menghancurkan cetak biru Allah bagi manusia. Namun dosa tidak bisa menghancurkan rencana Allah. Karena akibat dosa, berkat menjadi kutuk, sehat jadi sakit. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, bertobatlah dan berubahlah untuk kemuliaannya. Oleh sebab itu, jangan mati sebelum berubah menjadi semakin serupa dengan Yesus. Namun jangan terjebak dengan perubahan kosmetik, yaitu hanya bagian luarnya saja berubah indah, tapi hati seperti kuburan. Matius 23 ayat 27. Oleh karena hati adalah pusat aktivitas batin manusia, jika hati diubahkan, maka perilaku, pola pikir, serta kehidupan Anda juga akan berubah. Jangan pernah menuntut orang lain berubah jika tidak dimulai dari diri Anda sendiri. Mari sadari bahwa Anda harus menyalibkan manusia lama Anda supaya mati terhadap dosa. Anda harus bersedia terputus dari segala bentuk dosa, untuk kemudian mengalami hidup yang hari demi hari semakin sama seperti Kristus Yesus Tuhan. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, kami perlu Roh-Mu untuk menolong kami, agar kami memahami dan mengerti bahwa kalau kami boleh hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, bila kami boleh hidup, kami tidak lagi memiliki hak untuk hidup bagi diri kami sendiri, nafsu kedagingan kami, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami, sehingga hari demi hari kami hidup semakin serupa dengan Kristus, bukan makin serupa dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu aku berdoa. Amin.